Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 159, melewati kota tebing selatan. Karena dipukul dengan tiba-tiba, wajah Kasim itu berubah pucat pasi dan dia dengan cepat bersujud berulang-ulang, memohon belas kasihan, terkutuklah hamba ini, terkutuklah hamba ini. Tidak lama setelah itu, berita tentang Raja Luze yang menganugerahkan Huang Peng gelar Adipati Agung menyebar ke seluruh kota kerajaan, dan seluruh kota menjadi gempar. Huang Peng, ayah Huang Xiaolong. Bahkan jika Huang Xiaolong mewakili kerajaan Luotong dan memenangkan tempat pertama dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren, Raja Luze tidak mungkin begitu saja menganugerahkan gelar bangsawan setinggi itu sebagai Adipati Agung kepada Huang Peng, kan? Benar sekali. Terlebih lagi, Huang Xiaolong belum pernah menang di tempat pertama. Huang Xiaolong bahkan belum menembus alam Xiantian, siapa yang bisa menjamin dia akan tetap hidup sampai akhir kompetisi? Apakah Raja Luze kehilangan akal sehatnya setelah ditendang di kepala oleh seekor keledai? Dari puncak tangga sosial hingga ke dasar, terjadi perbincangan sengit di antara semua kekuatan berskala besar maupun kecil. Bahkan rakyat jelata yang tinggal di dalam tembok kota kerajaan merasa raja mereka sudah gila. Di aula utama istana, para menteri sipil dan militer memenuhi aula besar itu. Marsekal Haotian berdiri di posisi terdepan di pihak militer, dan di posisi yang sama di seberang Marsekal Haotian berdiri seorang pria tua jangkung dan tegap dengan rambut putih lebat yang tampaknya berusia 80-an. Pria berusia 80-an ini adalah pemimpin faksi sipil, Perdana Menteri Wu Feng. Yang mulia, menganugerahkan gelar Adipati Agung kepada Huang Peng adalah hal yang sangat tidak pantas. Sangat tidak pantas. Mungkin di antara sekian banyak menteri kerajaan, hanya Perdana Menteri Wu Feng dan Marsekal Haotian yang berani berbicara dengan cara seperti itu kepada Raja Luze. Benar sekali, Yang Mulia. Sejak berdirinya kerajaan kita, hanya 3 orang yang mendapat kehormatan dianugerahi gelar Adipati Agung dan masing-masing dari mereka melakukan perbuatan baik yang besar terhadap berdirinya kerajaan. Seorang menteri sipil berdiri dan berkata, mengikuti teladannya, semakin banyak menteri yang berbicara, yang akhirnya menyebabkan sebagian besar dari mereka menyuarakan keberatan mereka. Cukup. Tepat saat menteri lain menolak, Luze, yang sedari tadi diam tiba-tiba berdiri dari singgasananya. Satu jarinya menunjuk ke arah Wu Feng dan para menteri di belakangnya, sambil membentak keras karena frustrasi, kalian semua omong kosong. Omong kosong dalam setiap kata. Akulah Raja Kerajaan Luotong, aku berhak menentukan siapa yang akan dilantik sebagai Adipati Agung Kerajaan Luotong. Semua menteri terdiam. Aula utama istana tampak hancur oleh keheningan yang pekat. Kentut anjing. Raja Luze yang selalu berwibawa dan tenang, malah bertingkah seperti penjahat biasa di jalanan, mengumpat mereka dan menyebut kata-kata mereka kentut anjing. Saat Raja Kerajaan Luotong sedang berdebat mengenai gelar Adipati Agung Huang Peng, kelompok kecil Huang Xiaolong yang terdiri dari 4 orang telah melintasi Kabupaten Big Dawn dan tiba di salah satu perbatasan Kerajaan Luotong. Dalam perjalanan, Huang Xiaolong juga menerima kabar bahwa Luze ingin menganugerahkan gelar Adipati Agung kepada ayahnya, Huang Peng, tetapi dia tidak mau repot-repot melakukannya. Baginya, apakah ayahnya memiliki gelar Adipati Agung Kerajaan Luotong atau tidak, itu tidak penting. Ketika dia menetap di Kekaisaran Duanren, dia berencana untuk memindahkan keluarga Huang ke kota Kekaisaran. Setengah bulan kemudian, mereka tiba di perbatasan paling selatan Kerajaan Luotong, kota Tebing Selatan. Sesampainya di kota Tebing Selatan, Huang Xiaolong tiba-tiba teringat dengan kejadian di mana penjaga terakhir kota Tebing Selatan, Wei Yang, dan selirnya meninggal. Setelah Wei Yang meninggal, penjaga baru yang menggantikannya bernama Sun Qing. Sebelum dipromosikan ke jabatan ini, Sun Qing adalah seorang jenderal yang menjaga salah satu perbatasan kerajaan. Bawahan dari bawahan Marsekal Haotian. Saat rombongan Huang Xiaolong memasuki kota Tebing Selatan, hari sudah larut. Oleh karena itu, Huang Xiaolong memutuskan untuk tinggal di kota itu selama 1 malam dan melanjutkan perjalanannya keesokan harinya. Huang Xiaolong tidak mengganggu Sun Qing dengan tinggalnya di kota Tebing Selatan. Mereka berempat memilih sebuah penginapan lumayan dekat Kastelan Manor bernama Wang Fragrance dan menyewa 4 kamar untuk 1 malam. Malam berangsur-angsur bertambah pekat. Keadaan di sekitarnya sunyi, sebagian besar orang sudah terlelap. Cahaya bulan yang terang bersinar seperti riak air. Huang Xiaolong tengah bermeditasi di kamarnya ketika tiba-tiba, suara langkah kaki ringan terdengar dari atap. Huang Xiaolong waspada dan melangkah keluar dari kamarnya. Mencari sumber gangguan, ia mendeteksi 2 pria berpakaian hitam dengan wajah bertopeng melompati atap-atap. Dan dengan lompatan lincah melewati dinding, kedua bayangan hitam itu menyelinap ke dalam istana kastelan. Ketika Huang Xiaolong keluar dari kamarnya, Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou juga keluar dari kamar mereka. Yang Mulia, apakah kita? Zhao Su melangkah maju dan bertanya.
Suara Huang Xiaolong terdengar serius, tunggu dan lihat dulu apa yang terjadi. Pada titik ini, dua pria berpakaian hitam yang menyelinap ke Kastelan Manor berhenti di sebuah bangunan halaman tertentu. Berdiri di sana, salah satu pria dengan cepat melepaskan sesuatu dari pakaian yang menutupi dadanya yang tampak seperti tabung. Setelah memposisikan tabung, pria itu meniupnya. Setelah beberapa saat, pria lainnya melompat ke dalam ruangan dan keluar sambil membawa karung di bahunya. Sambil memperhatikan sekeliling dengan waspada, kedua lelaki itu melewati para penjaga yang berpatroli di Kastelan Manor dan melompati tembok, membawa karung itu menjauh dari istana. Huang Xiaolong dan yang lainnya melihat dengan jelas tindakan kedua pria itu. Dilihat dari tindakan mereka, kedua pria ini membuat orang di ruangan itu pingsan menggunakan obat dan menculik mereka. Zhao Su, Yuming, kalian berdua tunggu di sini, Fei Hou dan aku akan melihatnya, kata Huang Xiaolong. Tapi, Zhao Su dan Yuming enggan. Jangan khawatir, ini hanya beberapa udang kecil, tidak akan menjadi masalah. Huang Xiaolong meyakinkan mereka. Baik, Yang Mulia. Keduanya mengalah. Maka, Huang Xiaolong dan Fei Hou melompat keluar, mengikuti kedua pria itu diam-diam dari belakang. Awalnya, Huang Xiaolong tidak tertarik ikut campur dalam urusan ini. Akan tetapi, karena orang-orang ini berani masuk tanpa izin ke istana kerajaan untuk menculik korban, rasa ingin tahu Huang Xiaolong pun muncul, ingin melihat apa yang sedang dilakukan orang-orang ini. Huang Xiaolong samar-samar menduga bahwa kejadian ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Huang Xiaolong dan Fei Hou mengikuti kedua pria berpakaian hitam itu sepanjang waktu, dan 1 jam kemudian, kedua pria itu memasuki halaman terbengkalai dan bobrok di sisi utara kota Southern Cliff. Di dalam halaman, 6 orang berdiri menunggu. Melihat orang-orang ini, Huang Xiaolong segera memperhatikan seragam sekte mereka, itu milik Sekte Pedang Besar. Sekte Pedang Besar. Kakak senior Wei. Pada saat ini, kedua pria berpakaian hitam itu memanggil salah satu pemuda, meletakkan karung itu ke tanah. Pemuda itu bertanya, mana orangnya, kamu yang bawa? Matanya mengamati karung di tanah sembari berkata demikian. Kakak senior Wei, jangan khawatir, Putri Sun King ada di dalam sini. Salah satu pria berpakaian hitam menyeringai dan menunjuk karung itu, dia mungkin akan bangun dalam waktu 1 jam. Mendengar itu, pemuda itu tertawa, lumayan. Ia melangkah ke arah karung itu dan membuka ikatannya, menampakkan wajah cantik seorang gadis berusia 17 hingga 18 tahun. Setelah ayahku terbunuh, aku tidak menyangka mereka akan memberi Sun King, orang tua itu, kesempatan untuk merebut posisi kastelan. Karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya, menolak untuk bekerja sama dengan Sekte Pedang Besar kita, Sun King, putri bungsumu sungguh cantik. Malam ini, aku akan bersenang-senang, dan mencicipi putrimu. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak, jika kau menolak lagi, maka selanjutnya adalah putri sulungmu. Murid-murid yang lain memandang pemuda itu dengan rasa iri. Huang Xiaolong terkejut saat melihat pemuda ini dari kejauhan. Dia adalah putra dari penjaga kota tebing selatan sebelumnya yang dia bunuh. Putra yang bergabung dengan Sekte Pedang Besar, Wei Xiaodong. Di sisi lain, Wei Xiaodong menoleh ke arah beberapa murid Sekte Pedang Besar dan berkata, kalian semua pergilah, awasi terus. Jelas, dia ingin berurusan dengan Putri Sun King di halaman bobrok ini. Ya, kakak senior Wei. Jawab para murid. Tepat saat suara mereka berakhir, suara lain tiba-tiba terdengar. Suara itu datang terlalu tiba-tiba, dan tubuh Wei Xiaodong bergetar karena terkejut. Saat berbalik, dia melihat seorang pemuda berusia sekitar 17 hingga 18 tahun berjalan ke arah mereka dengan seorang pria paruh baya di belakangnya. Wei Xiaodong berdiri dengan cepat, dan matanya melotot marah ke arah dua pria berpakaian hitam itu, tidak bisakah kalian melakukan sesuatu dengan benar sekali ini? Kedua, tamu, itu pasti membuntuti mereka berdua. Kedua lelaki berpakaian hitam itu menundukkan kepala, tidak berani mengeluarkan suara apapun.